Halo guys, assalamualaikum. Jadi kesempatan kali ini saya akan buat video tentang materi ekonomi yang udah saya diskusikan dan saya pelajari bersama dosen saya, yaitu Bu Fira. Jadi sebelumnya, apa itu ekonomi? Apa itu ilmu ekonomi? Ilmu ekonomi itu adalah ilmu yang mempelajari aktivitas manusia yang berhubungan dengan kegiatan produksi, konsumsi, dan distribusi terhadap barang dan jasa. Nah, sebelumnya kenapa ilmu ekonomi ini ada? Ilmu ekonomi ini ada karena sifat manusia, sifat keinginan dan kebutuhan manusia yang tidak terbatas berlainan, bertolak belakang dengan ketersediaan sumber daya yang ada di bumi ini. Contohnya, saya sebagai manusia ingin membuat rumah, kantor, kolam renang, dan lain-lain. Sedangkan tanah yang ada di Indonesia itu segini-segini aja. Sedangkan saya sebagai manusia pribadi ingin ngebangun contoh 3 bangunan. Tapi itu baru keinginan satu orang manusia. Belum lagi keinginan ribuan manusia lainnya yang juga ingin bangun rumah. Minimal 1 kan ya. Tapi intinya keinginan manusia itu tidak terbatas dan berkembang. Apa maksudnya berkembang? Dulu manusia itu tidak membutuhkan dan bisa hidup tanpa handphone. Namun sekarang seiring berjalannya waktu, handphone ini jadi sebuah kebutuhan yang harus juga dipenuhi. Artinya apa? Artinya kebutuhan itu bukan hanya tidak terbatas, tapi juga bertambah dan berkembang sesuai berjalannya zaman, berjalannya waktu. Namun sumber daya yang ada di muka bumi ini tidak bertambah, segini-segini aja. Jadi kita harus memanfaatkan sumber daya yang tersedia ini, yang terbatas ini, untuk kebutuhan yang memang lebih urgent, lebih penting untuk kita dahulukan. Karena sebab itulah maka ilmu ekonomi itu ada. Simpelnya, ilmu ekonomi juga bisa kita pahami dengan sebuah usaha dalam membuat alternatif barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan manusia yang tidak terbatas. Selanjutnya kita akan bahas kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi itu ada 3. Ada produksi, konsumsi, dan distribusi. Produksi itu adalah aktivitas untuk menciptakan barang atau jasa dengan cara mengumpulkan sumber daya, modal, dan keahlian tertentu. Sedangkan konsumsi adalah aktivitas penggunaan produk atau jasa. Selanjutnya distribusi. Distribusi itu adalah aktivitas penyebaran barang atau jasa yang sudah diproduksi untuk meningkatkan omset penjualan. Tujuan ekonomi. Apa sih tujuan ekonomi? Tujuan ekonomi itu adalah menjadi acuan dalam pengambilan keputusan. Lalu menganalisis pola perilaku konsumtif masyarakat. Yang ketiga, menumbuhkan kepekaan tentang ekonomi global terhadap masyarakat. Ngomong-ngomong soal produksi itu pasti menghasilkan sebuah produk. Nah, sebenarnya ada 2 jenis produk. Ada yang sifatnya service atau jasa yang hanya bisa kita rasakan. Contohnya apa? Contohnya message, pijat. Terus ada sekarang nih Go Clean. Go Clean itu adalah jasa untuk membersihkan rumah kita. Jadi kita pesan lewat handphone, lalu ada datang orang untuk membersihkan rumah kita. Nah itu artinya apa? Kita nggak dapat apa-apa, kita nggak bisa megang apa yang kita beli, tapi kita bisa merasakan apa yang kita udah pesan, apa yang kita udah beli. Nah jenis yang kedua itu adalah produk. Produk itu real ya, barang yang kita bisa pegang, yang kita bisa rasakan. Nah contohnya apa? Contohnya yang kita gunakan ini handphone. Terus ini pulpen, ini produk real. Karena kita bisa pegang, kita bisa rasakan, kita bisa gunakan. Selanjutnya tipe produk juga ada 2. Nah tipe produk yang pertama itu ada yang tipenya durable, artinya awet. Awet itu bisa kita gunakan saya terus menerus dalam jangka waktu yang cukup lama. Contohnya apa? Contohnya ini pulpen. Kita bisa gunakan
dalam jangka waktu yang cukup lama. Bahkan ketika tintanya habis, kita bisa ganti dan kita bisa gunakan lagi. Itu contohnya durable. Contohnya pakaian, contoh lain tuh pakaian. Dan handphone juga durable dan lain-lain. Tipe yang kedua itu adalah non durable. Artinya apa? Dia itu bisa habis. Contohnya makanan dan penggunaan obat. Nah, itu ketika kita gunakan itu bakalan habis. Selanjutnya saya juga mempelajari istilah-istilah dalam ekonomi. Ada istilah capital good. Apa itu capital good? Capital good itu adalah modal untuk kita bekerja. Maksudnya untuk kita kalau kita memproduksi sebuah jasa, kita tentu membutuhkan modal. Contohnya seorang dokter, dia membutuhkan stetoskop. Seorang guru atau dosen, mereka membutuhkan laptop untuk memberikan pelayanan jasanya. Jadi itu adalah istilah capital goods, itu adalah istilah untuk modal yang kita keluarkan untuk kita gunakan untuk pelayanan jasa. Terus saya juga mengenal istilah opportunity cost. Apa itu opportunity cost? Opportunity cost itu adalah kita mempertimbangkan apa yang kita dapat dan apa yang kita beri. Nah, itu tuh kita untung atau enggak sih? Nah, gitu. Jadi tentunya harus lebih besar kita harus menargetkan untuk lebih besar yang kita dapatkan daripada yang kita berikan. Itu adalah istilah opportunity cost. Saya juga mempelajari istilah intermediate good. Apa itu intermediate good? Intermediate good itu adalah barang setengah jadi yang masih membutuhkan proses produksi kedua. Contohnya apa? Contohnya adalah tepung. Ketika kita ingin produksi kue, kita membeli tepung. Tepung itu statusnya produk setengah jadi. Untuk bikin kue, kita harus produksi lagi si tepung. Kita olah lagi untuk menjadikan si tepung ini menjadi kue. Maka dari itu si tepung statusnya adalah produk setengah jadi atau intermediate good. Sebelumnya terima kasih banyak buat yang sudah nonton. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.